Ya, kitabnya udah fair. Kitabnya udah. Eh, Sebelumnya sudah pernah lagi sama saya nggak, Kyoto Sami? Atau ini baru yang pertama kali lagi? Baru pertama, Ustaz. Baru pertama. Belum. Baik. Belum Kita sih. kita berarti Dulu mulai waktu pembukaan kayaknya Ustaz pernah. pembukaan saja ya. Oh, ya maksudnya pas daurah saja kan ya? Iya. Pas daurah saja. Baik. Jadi kita ulangi lagi atau apa? Kita murojaah lagi di babus salis ya. Al-babus salis fasal yang al-awwal, ya, al-faslul awal. Nah, di sini fair. Itu ada bil muta'alim ya. Ini fair. Bismillah. Sudah ketemu babnya. Tidak di-share di layar ya, Tat? Gimana? Tidak di-share di layar ya. Ada yang bisa coba saya download dulu kalau gitu. Sebentar. Bentar ya. Lama ternyata internetnya.
Terlihat, terlihat di situ. Apakah terlihat? Terlihat set. Kelihatan ya. Bisa ya. Kelihatan. Kita mulai ya. Bagi yang punya kitabnya bisa dibuka juga. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa li walidina wa li masayyikhina ila muntaha isnatih. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala fi kitabih Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nafa'ana Allah bihi wa nafa'ana bi ulumihi wa bi masailil muslimin fid dharain amin. Al-babu tsalis fi adabil muta'allim. Ya, kita memurojaah ya. Membaca ulang pembahasan tentang adab-adab murid ya. Adab-adab murid. Dan kita masuk pada pasal pertama adalah fi adabihi fi nafsihi. Berkaitan adab dengan dirinya sendiri, adabnya murid terhadap dirinya sendiri. Dan ini ada 10 wahwa, ada berapa? Asyratu anwa ya, ada 10 jenis ya, 10 jenis adab. Al-awwal yang pertama ya adalah an yutahhira qalbahu min kulli gishin wa danasin wa gillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Yang pertama adalah membersihkan ya. Jadi Al-Imam Ibnu Jama'ah mengawali pembahasan pertama ya tentang adab terhadap dirinya sendiri adalah bagaimana seorang talib sebelum memulai pelajaran, sebelum belajar, sebelum melakukan segala tindakan, ini adalah bagaimana dia berusaha ya untuk memperbaiki atau membersihkan hatinya dari setiap keburukan atau kotoran yang ada di dalam hatinya. Ya. Jadi murid senantiasa kemudian memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya dari segala macam kotoran, baik yang sifatnya gishin wa danasin ya, sifat curang ya, atau kemudian kotor itu, dan juga gilin wa hasadin ya, dengki dan hasad ya. Jadi bagaimana kemudian seorang talib ini tidak membiarkan, bahkan kan banyak di kitab-kitab seperti Bidayatul Hidayah ya, atau kemudian di kitab-kitab Imam Ghazali yang lain ya, ataupun kitab-kitab Tazkiyatun Nafs secara umum, bahwa membersihkan hati itu hukumnya fardu ain ya. Membersihkan hati ya itu adalah fardu ain. Sehingga tidak bisa kita kemudian dalam masalah hati ini kita minta diwakilkan atau menganggap bahwa kalau orang lain sudah ada yang baik maka kita nggak perlu baik. Maka nggak ada istilah semacam itu. Orang lain baik, kewajiban baik untuk diri kita itu juga masih berlaku. Sehingga kita diminta untuk membersihkan perkara-perkara yang bisa mengotori hati. Dan di antara perkara yang bisa mengotori hati adalah wasu'i aqidatin wa khuluqin ya. Bagaimana kemudian juga buruknya ya, buruknya akidah. Ya. Maksudnya su'i aqidatin ini misalnya banyak ya. Ini tidak ini tentu yang dimaksud bukan masalah sekedar khilafiyah berkaitan dengan akidah, tapi bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian memang baik-baik saja atau tidak baik. Dalam artian apa? Dalam artian apakah akan senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah atau senantiasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan mempengaruhi kita dalam belajar, mempengaruhi kita dalam menaungi
mengarungi kehidupan. Ketika kita sendiri ternyata keyakinannya kepada Allah ini masih kotor, dalam artian tidak murni, ya, tidak khalis, tidak tidak bersih, ya, tidak sempurna, maka ini akan menghambat kita dalam proses belajar dan semisalnya. Karena belajar ini kan kita mengambil nur, ya, mengambil nur dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu hakikatnya adalah cahaya dari Allah. Nah, kalau kita sendiri ragu terhadap pemberi cahayanya, ya bagaimana kemudian hati kita bisa terbuka dengan ilmu-ilmu yang ada. Ya, kalau kita sendiri hatinya tertutup dari yang memberikan cahaya itu sendiri. Begitu. Ya, maka bersihkan juga, ya, bagaimana kejelekan akidah kita dari sisi tadi, masih ragu, masih tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Ya. Dan juga buruknya khuluk, ya, wa khuluqin. Buruknya khuluk, buruknya akhlak. Ini juga menentukan, ya. Kalau buruknya akidah ini menentukan bagaimana interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Sedangkan untuk su'ul khuluk ini sebagai interaksi kita kepada sesama manusia. Bagaimana interaksi kita kepada sesama manusia, interaksi kita kepada sesama makhluk, ya. Ini juga akan membuahkan, ya, kenikmatan, kelezatan ilmu itu sendiri. Kalau kemudian kita memiliki akhlak yang buruk, ya, maka dalam belajar pun kita akan kesulitan. Kenapa? Karena kan akhlak yang buruk ini akan tidak disukai oleh para asatidzah, ya, para ustadz-ustadznya, atau kemudian bahkan kepada teman sejawatnya. Sedangkan ilmu ini adalah sesuatu yang butuh perjuangan, gitu loh. Mempelajari ilmu ini butuh perjuangan. Kalau teman-temannya, gurunya ini menjauh karena sifat buruknya, maka dia akan semakin kepayahan dalam belajar. Ya. Jadi memperbaiki dari akhlak yang buruk ini secara tidak langsung adalah membentuk lingkungan yang mendukung kita untuk belajar. Membentuk lingkungan yang kemudian siap support kepada kita ketika kita ada masalah dalam pembelajaran. Makanya akhlak yang baik ini juga akan membantu kita dalam meraih ilmu. Ya, meraih ilmu dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Sehingga akhlak yang baik ini juga menjadi perhatian yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Jamaah untuk senantiasa kita perbaiki sebelum kita memulai pelajaran dan masuk dalam kelas. Sebentar, saya ambil minum dulu. Baik, Afan, ya. Nah, lanjutkan lagi. Bismillah. Kemudian la yasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi. Ya. Agar apa? Agar dia layak, gitu ya. Layak untuk kemudian menerima ilmu. Agar kita layak untuk menerima ilmu dan bagus, ya, dalam menghafal. Jadi baik dari hafalan, baik dari penerimaan ilmu itu ditentukan tadi bagaimana hati kita bersih dari segala macam sifat-sifat yang tercela, ya, hisin, wadanasin, gilin, hasadin, su'i akidah, wa su'i khuluqin. Ya. Itu yang kemudian menjadi di antara syarat, ya,
bagaimana kita bisa menerima ilmu dan bisa juga dalam menghafalnya. Jadi terkadang kalau kita kesulitan menghafal itu karena memang hati kita masih banyak sekali kotoran-kotoran, ya, perkara-perkara yang harus kita bersihkan. Jadi kalau ada apa namanya, ada keluhan atau kita merasa kok berat sekali ya belajar, kok berat sekali ya istiqomah. Dan mungkin pertama kali yang harus kita lihat adalah apakah di dalam hati kita masih banyak kotoran-kotoran ini yang menghalangi kita untuk bisa menerima ilmu. Ya, atau kemudian kenapa masih sulit menghafal? Oh, karena masih banyak sekali tontonan yang tidak baik, gitu ya. Hal-hal yang bisa merusak akidah. Makanya guru dari guru kami yaitu Syekh Soleh Al-Utsaimin, bukan Utsaimin ya, Utsaimin, ya, beda orang. Ya, ini kemudian pernah mengatakan dalam syarah Tazkiratus Sami'nya ini bahwa najis kulub itu, ya, atau najisnya hati itu setidaknya bisa dikembalikan kepada dua hal. Pertama adalah najis atau syahwat, ya, yaitu najis-najis yang sifatnya kembali ke syahwat, dan yang kedua adalah najis atau syubhat, ya. Jadi najis-najis yang sifatnya syubhat, ya. Yang syahwat ini jelas berarti kan perkara-perkara yang sebenarnya bisa kita lihat secara terang benderang hal haramnya, ya. Kita bisa perhatikan tentang halal haramnya. Jadi yang halal mana, yang haram mana. Terus kemudian kita mengambil yang haram, maka jelas ini kan najasah syahwat ini ya. Ini apa, sesuatu yang mengotori hati kita dari sisi syahwat kita. Nah, ada juga yang kemudian harus diperhatikan adalah najis atau syubhat. Ya, bagaimana kemudian kita menghindari dari najis-najis yang sifatnya syubhat. Dan najis-najis yang syubhat ini bahkan di antara masyayikh seperti Syekh Abdul Ilah Al-Afraj itu pernah menyampaikan dalam taklik beliau atas Tazkiratus Sami' juga ya. Itu pernah menyebutkan bahwa di antara najis atau syubhat adalah bagaimana seorang alim, seorang thalib tidak terbiasa, tidak senantiasa mencari uzur untuk dirinya, ya, dalam mengambil kaul-kaul yang doif atau pendapat-pendapat yang lemah atau yang syadz. Jadi membiasakan diri kita untuk senantiasa berpegang kepada pendapat fikih yang terkuat, pendapat-pendapat fikih yang apa namanya, yang rajih, itu membiasakan hati untuk senantiasa terjaga dari syubhat. Kalau kita terbiasa mencari uzur untuk kita, saya kan kepepet, saya kan butuh ini, carilah kaul yang Allah ya karim, yang kemudian meringankan, yang apa namanya, yang memudahkan, yang semisalnya, padahal itu misalnya kaul yang marjuh atau kaul yang syadz. Ya, syadz itu kan kaul yang bertentangan dengan ijma'. Nah, hal semacam itu kan akhirnya membiasakan diri kita untuk bermain di, kalau kata anak-anak sekarang apa, tepi jurang kan gitu ya, bermain di tepi jurang gitu, sehingga apa, hal-hal yang akhirnya datang dari sisi syubhat itu akhirnya kita juga tidak lagi terlalu mawas karena sudah membiasakan diri dengan perkara-perkara pendapat-pendapat yang marjuh, pendapat-pendapat yang syadz. Ini juga diantara yang harus dihindari dari seorang thalib ataupun seorang alim gitu ya. Jadi tidak membiasakan diri dari hal-hal yang ini tidak kuat secara pendalilan, tidak kuat secara pendapat mazhab ya, atau muktamad mazhabnya tidak senantiasa mengambil hal itu. Ya. Jadi bedakan antara kita dengan awam ya. Kalau awam memang kan mufti itu terkadang bisa saja mengambil atau memilihkan kaul yang marjuh untuk meringankan mustafti ya. Mustafti itu kan orang yang mencari fatwa. Jadi kalau ada orang mencari fatwa kepada seorang mufti, terus mufti mengambilkan atau memilihkan pendapat yang marjuh dalam rangka memudahkan si pencari fatwa, itu memang di antara adab fatwa, gitu. Itu memang di antara adab fatwa. Tetapi beda kasus untuk seorang thalib. Jadi bedakan, kalau antum masih merasa awam, nggak apa-apa ngambil pendapat-pendapat yang marjuh, pendapat-pendapat yang syadz, gitu ya, pendapat-pendapat yang sifatnya hanya sekedar yang penting ini memudahkan saya. Itu silahkan saja kalau awam, gitu ya. Tapi bagi seorang thalib, seorang alim, maka itu tercela.
perkara-perkara semacam itu tercela. Ya. Jadi karena apa? Karena itu bisa mengotori hati seorang thalibul ilm. Karena kalau sudah terbiasa mengambil pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, ya itu nanti akan berakibat apa? Mengabaikan apa namanya pendalilan, mengabaikan apa penelitian, ya dakik ataupun tahqiq atas suatu masail, ya atas suatu ilmu juga itu akan diabaikan. Bagaimana dia harus tahqiq atas suatu ilmu, dakik terhadap suatu ilmu itu akan diabaikan. Karena yang penting begini aja. Akhirnya begitu. Nah, ini diantara celah-celah ya, celah-celah syubhat yang bisa menghancurkan apa namanya proses belajar seorang thalib ataupun hasil ilmu dari seorang alim. Jadi dua-dua ini memang harus dijaga ya. Seperti itu. Kemudian mana? Oh, wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi ya wa haqaiqi gawamidihi. Dan apa namanya, dan dengan membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati atau kotoran-kotoran hati. Ini adalah untuk mengetahui ya. Untuk mengetahui apa namanya rahasia, sir ya, sesuatu yang masih rahasia, makna-makna yang sangat dakik ya, ataupun apa mengetahui haqaiq, mengetahui hakikat-hakikat ilmu ya, hakikat-hakikat ilmu gowa mitihi yang samar. Karena ilmu itu memang banyak banyak sir, banyak rahasia yang ini kalau kita nggak teliti, nggak mendalam, apalagi ketelitian dan sifat mendalam dalam bahas dan apa pelajaran, itu kan butuh kejernihan hati. Ya coba dibayangkan saja, misalnya kita masih riuh gitu ya dengan urusan pekerjaan, urusan dunia lah gitu khususnya. Ya. Kita riuh dengan urusan dunia itu. Tiba-tiba kita lagi pengen baca atau pengen belajar apa, pasti tidak akan dakik. Ya, pasti tidak akan dakik. Pasti akan kerepotan, ya, kerepotan, kebingungan. Karena memang hakikatnya harusnya tadi. Hakikat ini baru bisa kita pahami hakikat yang gomit ini. Ya. Yang apa namanya yang samar ini itu tergantung kepada hati yang bersih. Kalau hati yang bersih, hati yang tumakninah, hati yang fokus, ya, hati yang idrak silabillah gitu ya, yang terikat langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan mampu menyibak hakikat-hakikat yang samar dari suatu ilmu. Ya. Makanya ini juga ada rahasia ya di antara ulama-ulama Singkit ya, ulama-ulama apa? Singkit itu daerahnya apa ya? Marutania, ya. Daerah Marutania ya, Afrika itu. Itu kalau kita baca karya-karya beliau, karya-karya mereka ya, para ulama-ulama Singkit, itu menarik gitu. Itu mereka punya perspektif yang agak lain daripada ulama-ulama pada umumnya. Kenapa? Karena memang mereka itu ya para ulama Singkit ini kan kalau belajar itu butuh perjuangan yang luar biasa. Sehingga hati mereka itu lebih tajam kalau saya lihat ya daripada apa namanya ulama-ulama pada umumnya di masa ini ya, masa ini bukan masa lalu, masa ini. Sehingga kalau membaca karya-karya mereka itu ada aja hal-hal unik gitu, hal-hal yang kadang itu bahkan secara logika itu kita masih nggak connect ke sana gitu. Tapi mereka bisa cari apa namanya sudut pandang yang sangat-sangat berbeda gitu. Tapi kalau kita pahami memang betul seperti itu. Karena memang saking terbiasa mereka dalam mujahadah di dalam ilmu. Ya, mujahadah dalam ilmu. Karena kan mereka kesulitan ya untuk cari buku aja sulit mereka di Singkit sana. Ya. Seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa hatinya bersih, ini biasanya akan lebih mudah dibukakan sir, dibukakan hakikat-hakikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan daqaiqil makna, ya daqaiqi
Ma'ani ini akan sangat-sangat terlihat gitu. Bagaimana mereka bisa sangat-sangat dakik gitu ya, dalam sekali dalam membedah makna yang ada. Ya, di antara kitab-kitab para ulama yang banyak sirnya ini kan di antaranya misalnya kayak kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansori ya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ini banyak sekali hal-hal yang perlu di lafaz beliau kan singkat. Beliau tuh kalau nulis kitab itu singkat-singkat ya. Dan banyak yang gomit, banyak yang kayak samar gitu. Tapi kalau sudah paham alurnya beliau dan punya perangkat yang ilmu memadai, itu dalam sekali lafaz-lafaznya beliau. Saya dulu pernah bandingkan antara dua kitab akidah sih. Kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansori dengan kitabnya Imam Al-Bajuri. Ya. Sama-sama ini syarah atas Aqaid An-Nasafiyahnya Imam At-Taftazani. Itu pas baca Imam Bajuri itu panjang, penjelasannya panjang lebar. Ya. Sampai 2 atau 3 paragraf lah seingat saya tuh. Baru membahas satu tema itu. Tapi oleh Syekh Zakaria Al-Ansori itu cuma dibahas 1 paragraf. Ya. Jadi kalau ketika baca itu panjang, wah gitu ya. Kalau Syekh Bajuri itu panjang gini. Pas baca Syekh Zakaria Al-Ansori itu cuma pendek. Set. Tapi pas sudah paham perangkatnya, Syekh Zakaria Al-Ansori itu lebih enak malah. Tapi kalau nggak paham perangkat-perangkat atau maklumat-maklumat yang ada, itu memang pusing baca kitab-kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Karena bahasanya sangat padat singkat gitu. Sehingga kalau padat singkat kan kalau kita nggak punya maklumat yang mendukung itu memang pusing. Tapi kalau ada, insya Allah mudah. Gitu sebenarnya. Jadi bahasanya beliau memang luar biasa. Nah itu kan kalau kita tidak ada keinginan untuk mutolaah, tidak ada keinginan untuk baca kitab-kitab para ulama, tentu kita akan menyerah. Ya, baca kitab-kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansori atau baca kitab-kitabnya Imam As-Suyuti, ya itu kita akan banyak menyerah. Ya, termasuk Imam Syekh kalau di mazhab Syafi'i itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Itu juga sama. Bahasa-bahasanya juga sangat-sangat padat ya. Seperti itu. Baik. Kemudian fa innal ilma ya, maka sesungguhnya ilmu itu ya kama qala ba'dhum sebagaimana perkataan para ulama ya. Sebagaimana perkataan sebagian para ulama yang mengatakan sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah sholatus sirri, salat yang tersembunyi. Ya, salat yang tersembunyi. Wa ibadatul qalbi dan ibadah hati. Ibadahnya hati itu ilmu. Wa qurbatul batin dan ketaatan batin itu juga ilmu, gitu loh. Maka kalau kita nggak membiasakan hal ini, ya, maka kita karena kan belajar itu sesuatu yang sifatnya sunyi, ya. Dalam artian apa? Orang itu kan baru tahu seseorang alim, seseorang cerdas, seseorang berhasil meraih ilmu segala macamnya itu kan di akhir biasanya kan. Rata-rata orang itu lupa bagaimana dia bisa berhasil sampai menjadi seorang imam, menjadi seorang syekh, menjadi seorang ustadz, ya, menjadi seorang kiai, ajengan dan semisalnya. Orang lupa bagaimana proses mereka itu dalam bisa meraih derajat ilmu yang seperti itu. Itu karena sholatus sir, karena ilmu ini sholatus sir, nggak kelihatan. Jadi orang hanya tahu hasil akhirnya, nggak tahu bagaimana perjuangan dia di awal. Imam Nawawi misalnya kemarin ya, kita sudah ada majelis Himatuz Zaman ya, sempat disinggung Maulana kalau nggak salah ingat. Ya, itu kan bagaimana Imam Nawawi itu sehari ada 12 halaqah. Ya. Sehari ada 12 halaqah. Itu pun waktunya sisanya itu kemudian sisa waktunya adalah untuk membaca dan menulis. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana perjuangannya beliau hanya makan dan minum itu sehari cuma sekali akhirnya. Dan tidur pun itu tidurnya bukan karena pengen tidur, tapi ketiduran. Coba karena saking capeknya. Perjuangan beliau ini luar biasa kan. Orang hanya melihat dari ini, karya beliau dari kitab
apa yang paling ringkas kan Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin gitu ya, orang tahunya. Al-Azkar, ya At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, itu yang umum. Kalau yang fikih lebih panjang lagi kan, At-Tahqiq, Kitab At-Tahqiq, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya Raudhut Thalibin, Minhajut Thalibin. Orang kenalnya itu saja. Hasilnya bahwa beliau sebagai muharir mazhab Syafi'i dan semisalnya. Tapi dari sisi tadi, dari sisi apa namanya? Sisi bagaimana beliau bisa meraih itu, kadang orang lupa. Wong beliau aja sampai apa karena sibuknya belajar, sibuknya nulis, sibuknya baca, itu sempat ditanya, "Kenapa engkau nggak nikah?" Ya, kata beliau nasi itu, aku lupa. Coba. Makanya wajar beliau itu sampai umur 45 tahun sampai wafatnya beliau itu nggak nikah. Ya, maka dimasukkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu dalam jajaran al-ulama al-uzzab, jajaran ulama-ulama yang jomblo. Itu karena memang begitu beliau. Apa namanya? Saking seriusnya belajar, saking senangnya belajar, saking hanyutnya belajar, beliau lupa kalau beliau belum nikah. Itu Imam Nawawi itu. Kalau sekarang jarang ada santri ataupun orang yang apa belajar itu sampai lupa nikah gara-gara belajar. Yang ada masih kepikiran ya gitu, pikiran pengen nikah itu pasti kalau zaman sekarang memang lebih dahsyat fitnahnya, soalnya fitnahnya lebih kuat. Begitu ya. Maka kata beliau wakama la tasihu sholah, ya, maka sebagaimana tidak sahnya sholat, ya, allati hiya ibadatun al-qalbi, ibadatul jawarih, ya, az-zahirati illa bitoharati zahir minal hadathi wal khobath. Maka beliau mengkiaskan, ya, Imam Ibnu Jamaah kemudian mengkiaskan antara bagaimana kita lihat tidak sahnya sholat yang dia adalah ibadah badan yang zahir itu kecuali dia harus bersuci terlebih dahulu, bersuci atau membersihkan diri dari yang zahir, ya, dari kotoran-kotoran yang zahir minal hadas wal khobath, ya, dari sesuatu yang sifatnya hadas maupun khobas, ya. Gitu. Maka apa? Maka fala yasihu ilmu. Maka nggak sah juga, ya. Nggak sah juga ilmu, ya. Fala yasihul ilmu illa apa? Maka nggak sahlah ilmu itu, ya. Alladzi huwa ibadatul qalbi illa bitaharati an khabithi sifati wa hadasi masawi li masawil ahlaki waradiha. Ya. Maka sebagaimana juga hati, ya, ilmu afan, dan bagaimana juga sebagaimana ilmu yang dia adalah ibadahnya hati, ya, ibadahnya hati, yang mana dia tidak sah dianggap sebagai ibadahnya hati kecuali hatinya itu dibersihkan terlebih dahulu dari hal-hal yang sifatnya khabith, sifat, ya, kotoran, sifat-sifat yang dianggap kotor, ya, sifat-sifat yang dianggap kotor dan hal-hal yang dianggap tercela wahada fi masawil fa'ahlaku waradaihi, ya. Jadi tentang bagaimana hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada dan akhlak-akhlak yang tercela. Makanya diungkapkan lagi wa idza tuyyibal qalbul lil ilmi, ya, dan apa namanya apabila hati telah tuyyibal qalbu, ya, hati itu sudah thayyib lil ilmi untuk ilmu, ya. Jadi bagaimana hati itu sudah dikondisikan lah gitu ya, dikondisikan, ya, untuk bisa menerima ilmu, ya. Zaharat barokatuhu wa nama, ya, maka akan muncul, ya, akan nampak keberkahannya dan bertambahlah ilmunya, ya. Jadi kalau hati kita sudah kita kondisikan, kita bersihkan, kita sterilkan dari kotoran-kotoran itu, maka akan kelihatan kok keberkahan atas ilmu itu, ya.
maka antum akan lihat bagaimana ada orang yang belajar itu bisa sangat cepat sekali, ya, cepat sekali, melejit sangat jauh. Kenapa? Karena hatinya sudah dikondisikan terlebih dahulu. Hatinya sudah disiapkan untuk menerima ilmu. Maka dia akan berkembang pesat ilmunya itu. Berkembang pesat. Gitu. Dan beliau mengkiaskan lagi kal ardi, ya, beliau memberikan perumpamaan ya, seperti tanah. Nah, ini beliau menyebutkan sebagaimana kayak orang nanam ya, orang nanam. Kal ardi idza tuyyibat lizzara Allah ya, idza tuyyibat lidzar'i afan. Lidzar'i nama zar'uha wa zakaha. Ya. Maka kalau kita lihat dia sudah membersihkan itu sebagaimana tanah yang mau digarap, ya. Tanah yang telah disiapkan terlebih dahulu dengan baik, maka tanaman kalau ditancapkan, ditanam di situ pun akan tumbuh dengan apa? Dengan cepat, dengan baik dan meningkat secara cepat pertumbuhannya. Ya, misalkan kalau kita nanam gitu ya, ini yang pernah pengalaman nanam antara di pot yang kemudian tanahnya itu nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah diganti tanahnya dengan tanah baru, ya. Perkembangan tumbuhannya itu akan lama sekali, ya, lama sekali. Tapi ketika tanahnya diganti, ya, disiapkan, dikasih pupuk, nah, perkembangannya itu cepat sekali, gitu, cepat sekali tanamannya itu, dan jadi besar sekali. Kalau sebelumnya itu ya segitu-gitu aja, perkembangannya itu nggak nambah-nambah. Tapi ini langsung cepat sekali. Karena apa? Dibersihkannya hatinya, dikondisikan hatinya. Kafil hadis, sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini masyhur ya hadisnya ya, hadis yang sahih juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadul kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Allah wahiyal qalbu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Ini ada di hadis Arba'in juga. Seingat saya ada di hadis Arba'in. Tapi hadisnya panjang kan yang itu. Ini potongan saja. Maka dalam hadis ini kan Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya ya fil jasad itu mudghatan, ada segumpal ya daging, segumpal organ atau segumpal ya daging lah gitu ya. Maka kalau segumpal daging ini idza sholahat jika baik, maka sholahal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya ya, seluruh jasadnya akan baik juga. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, dan kalau itu buruk semua gitu loh. Apa dia adalah hati. Maksudnya dalam hal ini itu bukan hanya jasad secara physically, tapi bagaimana kemudian kita bisa menerima ilmu dengan baik, ya. Ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang sekedar menjadi untuk hal yang disombongkan. Maka hal semacam itu tergantung bagaimana hati kita, gitu loh. Kalau hati kita baik, maka nggak ada niatan-niatan buruk juga, itu nggak akan muncul. Dalam belajar itu nggak akan muncul. Tapi kalau dalam jasad hati kita itu buruk, maka niatan-niatan buruk dalam belajar itu pasti banyak, gitu, banyak sekali, gitu ya. Kemudian ada perkataan, ya, perkataan dari Imam Sahl bin Abdullah, ya, Imam Sahlun, ya, Sahlun bin Abdullah. Ini generasi tabiut tabiin ya. Ya, generasi setelah Imam Bukhari ya. Setelah Imam Bukhari, Imam Tirmizi ya, masa setelah itu. Beliau mengatakan, Imam Sahlun mengatakan, haramun alal qalbi. Ya. Haramun alal qalbi. Yadkhuluhun nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Hati itu ya akan terhalang, ya, akan diharamkan. Ya, hati itu akan diharamkan untuk masuk
ya, hati itu akan terhalang atau diharamkan untuk dimasuki, ya, dimasuki cahaya. Yadkhuluhu an-nuru, untuk dimasukinya cahaya. Jadi hati itu terhalang, hati itu diharamkan dari dimasukinya cahaya, wafihi, dan ketika fihinya itu kembali ke qalb, ya. Dan ketika di dalam hatinya itu syai'un, ada sesuatu yang mimma yakrahullahu, ada sesuatu yang Allah benci. Jadi bagaimana cahaya itu bisa masuk? Ya, sedangkan Allah itu tidak menyukai apa yang ada di dalam hatinya. Bagaimana ilmu itu bisa masuk sedangkan ilmu itu cahaya, ya. Kalau di dalam hatinya ada perkara-perkara yang Allah benci, ya. Itu diantaranya. Baik. Kemudian kita masuk yang nausani, ya, jenis yang kedua. Kita masuk jenis yang kedua, asani. Nah, yang kedua adalah husnun niyah, ya. Bagaimana kemudian kita memperbaiki, niat yang baik, gitu ya. Niat yang baik. Fi thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Jadi bagaimana kita yang kedua ini setelah kemudian hati kita sudah dikondisikan, sudah disiapkan, gitu ya, kayak tadi ya, kodnya sudah disiapkan. Nah, sekarang bagaimana kita meluruskan hati, niat, ya, meluruskan niat kita. Di antara cara untuk mengondisikan hati itu agar baik adalah niat yang baik. Meskipun tadi ya, kalau hati kita sudah terkondisikan secara baik, niat baik itu biasanya otomatis ngikut. Kalau hati kita sudah terkondisikan buruk, maka juga niatan yang keluar itu biasanya niatan buruk. Makanya perbaiki hatinya dulu, nanti niatnya juga akhirnya ngikut yang baik. Kalau ada yang mengatakan, kok sulit ya niat baik itu, ikhlas itu, ya karena hatinya belum terbiasa. Hatinya masih habitat yang rusak gitu. Jadi kalau pengen bisa niat baik, pengen bisa husnuzon kepada Allah dan semisalnya, itu diperbaiki dulu, dikondisikan dulu hatinya dari segala macam tadi ya, penyakit-penyakit hati. Begitu. Husnul niat fi talabil ilmi bi anna yaksida bihi, ya. Bahwa niat ini menjadi apa? Bahwa sesungguhnya niat itu adalah sesuatu yang kita tuju bihi, ya, dengannya itu wajah Allah, yaitu wajahnya Allah. Jadi niat ini kita harus murnikan, harus kita tujukan. Niat yang baik itu adalah dengan tujuan, ya, dengan tujuan agar mendapatkan wajahnya Allah. Maksudnya wajah Allah ini ditakwil, yaitu apa? Keridhaan Allah. Ya, yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa meraih keridhaannya Allah dalam mencari ilmu. Karena tadi dia ibadatul qalbi, dia ibadahnya hati. Kalau kemudian tidak dalam rangka mencari wajahnya Allah, tidak dalam rangka mencari ridhonya Allah, untuk apa? Kan gitu. Karena dia ibadahnya hati. Gitu. Wal amala bihi, dan beramal dengannya. Hasil atau tamaratul ilmi adalah amal. Ya. Buah dari ilmu itulah amal. Kalau kemudian kita belajar nggak berbuah amal, berarti menunjukkan pohon yang sedang kita bangun itu nggak sehat. Ya nggak sehat. Harusnya ada buahnya. Kok ini kita tanam sampai bertahun-tahun kok nggak berbuah? Berarti kan ada yang rusak tuh. Entah rusak di pohonnya, entah rusak di media tanamnya, atau yang lain-lain, atau ada hama mungkin dan semisalnya. Sehingga tidak menghasilkan buahnya. Dan buah dari ilmu adalah amal. Begitu. Wa ihya asyariah, dan bagaimana dia menghidupkan syariah. Ada orang berilmu tapi benci terhadap syariah. Nah, itu jelas. Berarti apa? Bermasalah ya pada pohonnya, pada media tanamnya. Sehingga kok ada orang belajar
agama itu malah membenci syariatnya sendiri, ya. Itu kan konyol gitu. Ya. Berarti kan ada yang salah, berarti dia kemasukan virus, kena hama tuh. Ya, hamanya bisa macam-macam. Bisa karena dunia, bisa karena hal-hal yang lain gitu. Yang itu akhirnya dia malah membenci syariat itu sendiri. Padahal kalau seorang yang belajar ketika melihat ada syariat yang tidak diterapkan, tidak dilaksanakan, dia harusnya termasuk orang yang pertama kali ya untuk menerapkan atau melaksanakan syariah itu. Karena itu diantara fungsi atau samaratul ilm, ya, buah dari ilmu adalah ihya'us syariah, ya, menghidupkan syariah. Kemudian wa tanwirul qalbi, ya. Dan bagaimana kemudian dia uh, menerangi, ya, tanwirul qalbi, menerangi hatinya. Orang belajar ilmu, belajar agama itu agar semakin terang hatinya, bukan semakin gelap, semakin runyam, semakin pekat gitu ya, tapi semakin terang harusnya. Hatinya semakin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga watahliyata batinihi, dan menghiasi batinnya. Bagaimana kemudian ilmu ini akan menjadi penghias batinnya, ya, penghias batinnya. Sehingga dia tidak merasakan yang namanya kosong, hampa. Hatinya itu kosong dan hampa. Tapi senantiasa kita akan sibuk dengan ilmu, senantiasa kita sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan sholawat, ya. Karena apa? Karena itu diantara samaratul ilminya juga, gitu loh. Kita sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Nggak ada istilahnya kemudian seorang talib, seorang alim, hatinya terhiasi dengan masalah-masalah dunia. Gitu. Kecintaannya adalah bagaimana dengan ilmu. Nah, kita bisa lihat seperti Qadhi Abu Yusuf, ya. Di Qimatul Zaman juga ada itu, ya. Bagaimana Qadhi Abu Yusuf ketika sakaratul maut itu masih sibuk-sibuknya membahas masail fikih sama muridnya. Ya, padahal lagi sakaratul maut. Tapi malah yang ketika yang berkunjung tahu beliau itu lagi sedang sakaratul maut, tapi malah sibuk bahas masail fikih. Sampai kemudian masail fikih itu selesai, muridnya pamit mau pulang, ya. Itu mendengar suara kayak suara dari Qadhi Abu Yusuf, ya. Pas ditengok ternyata beliau wafat. Coba. Jadi akhir wafatnya Qadhi Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah itu, ya. Itu meninggal, perkataan terakhirnya adalah masalah tentang fikih, gitu loh. Karena sayang apa? Hatinya terhiasi dengan masalah fikih itu. Itulah seorang ulama yang seperti itu, hatinya nggak pernah kosong dari ilmu. Hingga masa-masa sekaratnya pun masih terhiasi dengan ilmu. Ya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Semoga kita juga Allah akhirkan hidup kita pada perkara-perkara yang masuk menjadi amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian walkur, bentar. Bisa di situ. Kenapa ya? Kok yang drop ya? Nah ini ya. Nah, tadi jelas ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah. Dan bagaimana ilmu ini, ya, menjadi jalan untuk kita mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Ya, di antara Allah itu akan mendekat di hari kiamat itu memang ada beberapa orang, ada beberapa golongan. Yang pertama adalah ahlul ilmi, yang kedua adalah para fuqara, ya, para fuqara.
Ini kemudian Allah akan mendekat di yaumil kiamah. Ya. Maka kita belajar itu juga dalam rangka apa? Agar kita dekat kepada Allah di hari kiamat. Ya, karena orang yang di hari kiamat ini nanti akan ada dua kondisi gitu ya. Takut kepada Allah yang akhirnya nggak mau ya, dekat-dekat dengan Allah karena alasannya apa? Karena alasannya dia banyak maksiat. Dan ada orang-orang yang nanti ketika yaumil kiamat, yaumil liqaihi ya, yaumil liqaihi ya, yaitu hari ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan semakin dekat karena tujuannya di Allah gitu loh. Jadi kalau dari awal kita belajar itu tujuannya Allah, maka ketika ada perjumpaan dengan Allah, kita akan sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari awal belajar tujuannya Allah. Ya, maka akan merindukan orang-orang yang belajarnya benar itu merindukan perjumpaan dengan Allah. Begitu. Wa ta'arrudu lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan memperbaiki niat kita akan melayakkan diri, ya, melayakkan diri agar mendapatkan keutamaan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disiapkan li ahli untuk para ahlul ilmi. Jadi sebelum kemudian kita dianggap layak, maka kita melayakkan diri dengan memperbaiki niat kita. Ya, sehingga nanti ridho Allah yang akan kita terima. Dan fadlnya ya dari Allah, itu terserah Allah kalau fadl dari Allah itu. Ya kan? Maka kita mencoba untuk bagaimana kita ta'arrudhu lima a'addah, ya, bersiap untuk melayakkan diri kita dari perkara-perkara yang Allah akan berikan kepada para ahlul ilmi. Seperti itu. Dan ini ada pernyataan menarik juga dari Imam Sufyan As-Sauri, ya, Imam Sufyan As-Sauri. Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku kendalikan ya dari niatku sendiri. Ya. Jadi tidak ada perkara yang lebih sulit, lebih berat ya daripada niatku sendiri. Jadi niat ini memang sesuatu yang sangat berat. Kita harus senantiasa perbarui setiap saat. Ya, niat yang baik itu kita harus perbarui setiap saat. Makanya nggak ada istilahnya niat itu langsung diborong gitu, dalam artian saya niat belajar itu langsung selama setahun niatnya, enggak ya. Beda dengan puasa ya. Kalau puasa kan sudah mengatakan sebenarnya bentuk dari azam sebenarnya niat puasa itu. Tapi untuk niat mencari ilmu dan semisalnya ini harus niat yang niat yang harus disertai dengan perbuatan itu sendiri, gitu ya. Niat yang harus disertai dengan perbuatan itu sendiri. Sehingga setiap belajar kita harus niatkan. Setiap mau belajar kita harus niatkan. Setiap mau belajar kita harus niatkan ya untuk mencari ridhonya Allah. Itu yang harus nanti diulang-ulang. Ya. Karena kita nggak tahu ya pas ada godaan apa berubah niat itu. Ya, seperti itu. Makanya apa? Tercela ya. Tercela kalau kita wala yaqsidu bihil a'radud dunyawiyah min tahsilir riyasah wal jah wal mali wal mubahati al aqrani wa ta'zimin nasi lahu tasdirihi fil majalisi wa nahwi dzalika fayastabdila al adna bidzalika huwa khair. Ya, huwa khairun. Nah, maka nggak boleh kita niat ya, nggak boleh dalam menuntut ilmu kita ada tujuan-tujuan untuk mendapatkan perkara-perkara duniawiyah ya. Untuk perkara-perkara duniawiyah itu jangan ya. Hal-hal yang kemudian jadi perkara atau keinginan duniawi itu jangan ya. Dan keinginan duniawi itu apa saja ya, itu sebutkan
bagaimana min tahsil riyasah, pengen dapat kedudukan, ya, pengen dapat kepemimpinan, agar jadi tokoh, agar jadi punya jabatan yang tinggi, gitu ya. Nah, itu jangan. Ya, waljah ya, pangkat juga sama ya, kedudukan dan pangkatnya. Pangkatnya biar tinggi, biar nanti disebutnya al-alim al-alamah gitu misalnya belajarnya. Nah, itu jangan gitu ya. Jangan kemudian punya obsesi-obsesi semacam itu. Kemudian juga mal gitu ya, dan perkara-perkara yang kemudian orang belajar itu biar dapat harta. Ini dikhususkan ya. Yang tidak dibolehkan ini adalah untuk perkara-perkara yang sifatnya ilmu agama. Ya, ini dikecualikan untuk ilmu dunia. Kalau ilmu dunia dalam rangka tujuan semacam itu boleh. Jadi nanti ada pertanyaan biasanya, apakah boleh gitu ya kuliah dalam rangka biar naik pangkat, kuliah lagi gitu ya, biar naik pangkat. Itu untuk ilmu dunia silahkan. Ya. Jadi kuliah S3, S2 gitu ya, dalam rangka agar bisa naik pangkatnya, ya itu silahkan saja. Ya, ini tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya, pembahasan ini dikhususkan untuk ilmu-ilmu agama, bukan untuk ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mah silahkan saja. Makanya ada ulama yang menyatakan, ya, carilah dunia dengan ilmu dunia. Carilah dunia dengan ilmu dunia. Gitu. Ya. Jadi mencari dunia itu jangan dengan ilmu akhirat. Ya. Seperti itu. Maka jangan mencari harta ya dengan agama, wa mubahatil akron, ya, agar kemudian agar dia dianggap dibangga-banggakan, ya, mubah, agar dibangga-banggakan kepada akronnya, kepada teman sejawatnya, ya, dibanggakan kepada teman sejawatnya, wa ta'dhimin nas lahu, ya, atau kemudian agar orang itu menghormati dia, agar orang-orang itu memuliakan, ya, memuliakan dia, ya, wa tasdirihi fil majalisi wa nahwi dzalik, ya, yang kemudian dia banggakan ini manusia di segala macam majelis, ya, di berbagai macam majelis. Maka hal ini jangan dilakukan. Kenapa? Fayastabdila al-adna billadhi huwa khairun. Karena sesungguhnya dia telah mengganti, ya, dia telah menukar, ya, sesuatu yang berharga, khairun, ya, dengan sesuatu yang adna, yang rendah. Jadi dia sedang mengganti sesuatu yang agung, sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang abadi, ya kan? Karena ridho Allah itu kan abadi. Ridho Allah itu kan abadi. Kita menukar sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang fana. Dan keinginan-keinginan seperti jabatan, harta, dan semisalnya itu kan fana, ya, sifatnya sebentar saja. Sedangkan ridho Allah, ihya'us syariah, ya, terus amal, ya, amal itu sendiri, tanwirul qalb dan semisalnya, ini abadi. Ya, maka mengganti sesuatu yang abadi dengan yang fana ini kan jelas sangat-sangat keliru gitu ya, sangat-sangat ceroboh, sangat-sangat bodoh ya kalau kemudian mengganti sesuatu yang abadi dengan yang tidak abadi. Makanya ada ungkapan menarik dari Abu Yusuf. Ya. Kata Abu Yusuf, ya, aridu bi ilmikum, ya, aridu bi ilmikumullahu ta'ala fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawadda'a illa lam akum hatta a'luahum walam ajlis majlisan qattu anwi fihi an a'luahum illa lam akum qattu hatta aqtadhiha. Ya. Nah, kata Imam Abu Yusuf, ya, niatkanlah belajar, ya, yaitu niatkanlah, inginkanlah dengan ilmumu itu, ya, hanya untuk hanya untuk Allah Ta'ala. Kenapa? Fa inni lam ajlis majlisan qattu, ya, karena sungguh, ya, tidaklah aku duduk di suatu majelis, ya, qattu, kecuali anwi fihi an atawaddo'a illa lam akum hatta a'luwahum.
Tidaklah aku duduk di suatu majelis dengan niat untuk apa? Anwi, ya, meniatkan fi an atawaddo, untuk merendahkan, ya, merendahkan hati kita, illalam akum hatta a'luwahum, hingga aku bisa mengungguli mereka. Jadi bukan kemudian dari awal niatan pengen mengungguli orang, tapi kadang orang itu bisa unggul karena memang dari hati mereka nggak ada niatan itu. Maka Allah berikan itu malah. Ya. Jadi kalau kita ada kejar, saya pengen seperti fulan, ya sudah, niatkanlah ke Allah. Nanti Allah yang angkat sendiri, bukan kita. Ya, gitu. Ya, dan sebaliknya. Dan atau sebaliknya gitu ya. Walam ajlis majlisan qattu anwi fi an a'luwahum. Dan tidaklah aku duduk di suatu majelis ketika aku ada niatan untuk meninggi, mengungguli mereka. Illa lam akum qattu hatta aqtadhiha. Ya. Kalau kemudian aku ada niatan untuk tadi, ya, itu bisa aqtadhiha, bisa uqtadhoha. Ya. Ada dua ya, bisa dibaca dua. Tuh. Ya. Kecuali aku akan dipermalukan. Jadi kalau kalau apa namanya, dari awal kita pengen mengungguli seseorang di dalam majelis atau dalam belajar, Allah akan permalukan kita malah. Ya, Allah akan permalukan kita. Tapi kalau enggak, Allah akan tinggikan kita. Maka diulang lagi sama beliau. Ya, diulang lagi sama beliau. Wal ilmu ibadatun minal ibadati wa qurbatun minal qurab. Ya. Maka ilmu itu adalah ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Ya, maka ilmu ini adalah ibadah. Maka harus dipahami dulu itu ya. Di antara ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fa'in kholusat, ya. Fa'in kholusat fihin niyah, ya. Kalau kemudian dia mengikhlaskan niatnya, ya. Mengikhlaskan niatnya lillahi, untuk Allah. Ya. Mengikhlaskan niatnya untuk Allah, kubila wa zaka wa namat barokatuh. Ya, maka Allah akan apa? Akan bertambah, akan Allah terima ibadah itu. Ya. Allah akan terima ibadah itu dan menambah keberkahannya. Ya, akan diterima ibadah kita dan ditambah kebaikannya. Seperti itu. Wa in kusida bihi ghairu wajhillah, dan kalau kemudian kita tujuannya bukan dalam rangka mencari ridhonya Allah, habata wada'a wa khasirat safqatuhu, ya, atau kemudian niatnya itu sebaliknya, yaitu apa namanya, diniatkan bukan untuk selain Allah, ya, maka apa akan Allah hapus, ya, akan habata wada'a wa khasirat safqatuhu, akan Allah hapus pahalanya dan menjadi amal yang sia-sia. Ya, warubama tafutuhul tilkal maqasidu wala yanaluha fayakhibu qasduhu wa yadhi'u sa'yuhu. Maka orang yang seperti itu sangat-sangat merugi gitu. Bahkan ketika dia sudah punya obsesi, ya, pada hal-hal yang sifatnya dunia, ya, sehingga dia akan sia-sia, ya, kalau kemudian tujuan dari awalnya adalah hal-hal yang tercela, ya, hal-hal yang tercela itu. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu. Barangkali ada yang tanyakan, ya, tafadholu kalau ada yang tanyakan. Ada kira-kira yang ditanyakan? Kalau ada yang tanyakan silahkan. Sebelum kita akhiri di majelis pagi hari ini. Nanti ditandain ya. Ya. Ini Ustaz,
berarti memang kalau misalnya konteks tadi yang Ustadz bilang bahwa apa sih ketika seseorang mencoba mengungguli gitu ya, apa sih cara untuk dalam konteks dia mengajar duniawi gitu malah Allah permalukan gitu. Itu memang apa ya? Ada nggak sih kisah apa sih kisah yang nyata gitu ya yang mungkin dalam kitab-kitab ulama dijelaskan kejadian seperti itu ada nggak Ustadz? Ada sebenarnya. Cuman ini kan bukan aibnya ulama ya. Oh, astagfirullah. Nggak jadi deh Ada kalau gitu. sebenarnya. Dalam beberapa kisah itu ada. Kalau Anda mau tahu, ini saya kasih clue aja ya. Jadi biar gak saya yang nyebut. Saya kasih clue aja. Kisah fitnahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pernah difitnah. Ya. Pernah difitnah karena memang ada yang menyatakan isunya. Imam Bukhari itu ketika sampai pada suatu wilayah, ya, itu majelisnya Imam Bukhari itu ramai sekali. Ramai sekali. Sampai yang hadir itu ada yang mengatakan sampai sekitar berapa ratus ribu gitu ya. Sampai ribuan orang itu menghadiri majelisnya Imam Bukhari. Nah, ulama di kota itu merasa tersaingi. Merasa tersaingi. Padahal Imam Bukhari tidak ada niatan apapun. Terus dihembuskan fitnah. Ya, fitnah yang dikenal dengan fitnah khalqul Quran. Tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ya. Nah, itu kita akan dapati. Mana yang kemudian namanya tetap harum hingga hari ini, dan mana yang kemudian nama yang memfitnah itu masih ada hingga hari ini. Nggak ada. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka yang berusaha menjatuhkan ya sifat hasad ya sebenarnya kan sifat hasad terhadap sesama ulama itu bahaya sekali gitu. Jadi kayak saya kasih clue-nya itu aja. Jadi Anda bisa baca itu nanti ya, nanti cari sendiri. Itu masyhur kok kisahnya masyhur ya. Nah, itu akan kita lihat bagaimana kemudian nama yang memfitnah itu bahkan mungkin hari ini nggak banyak yang tahu ya. Bahkan pada ilmu hadis pun juga orang-orang yang mendalami jarang nemu perkataan beliau. Tapi Imam Bukhari kan namanya harum hingga hari ini. Gitu loh. Ya. Itu sampai Imam Bukhari kan sampai berdoa apa? Sampai diwafatkan kan karena terkena fitnah itu. Jadi diusir dari beberapa kota Imam Bukhari itu. Sampai hasil fitnahnya ya. Hasil fitnahnya itu sampai Imam Bukhari itu terusir dari beberapa kota hingga akhirnya pulang ke kampung halamannya dan akhirnya wafat di kampung halaman di Bukhara itu. Nah, itu contoh. Jadi kalau ada orang-orang yang pengen menyaingi seseorang ya dalam rangka menjatuhkan segala macamnya itu akan kelihatan kok siapa yang tetap ini apa namanya tetap Allah terima ya Allah terima mana yang Allah terima amal solehnya dengan ilmunya itu mana yang Allah tidak terima amal soleh dengan ilmunya itu ya seperti itu. Wallahu a'lam. Saya nggak sebutkan nama, antum cari sendiri aja ya seperti itu. Baik, ada lagi enggak ya kalau masih ada. Baik, cukup kalau tidak ada. Ya. Saya rasa ini sudah maklum ya, insya Allah ya, di kalangan teman-teman sekalian. Ya, insya Allah ini menjadi pengingat ya. Nanti ditandai ya, ini tandai, berarti nanti kalau ketemu saya lagi, kalau ada yang kosong, nanti sampaikan aja, kita mulai dari berarti yang jenis ketiga. Jadi kalau ini sampai nanti IDAT 2 ya, sampai IDAT 2, ini kan tamhidi ya, tamhidi kan kelas 0 sebenarnya. Kelas 0, nanti IDAT 1, nanti ada IDAT 2. Nah, nanti kalau sampai IDAT 2, semoga bisa khatam ya, di sela-sela kalau ada para asatidzah yang kosong. Dan saya kalau menjelaskan untuk yang kelas yang kosong, untuk yang IDAT dan tamhidi ini, saya jelaskan secara lebar, ya secara panjang, karena memang waktunya kan lebih panjang ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja cukup. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mari kita akhiri majelis pada pagi hari ini dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika